Assalamualaikum. Akhirnya hari H tiba. Kita setelah sekian lama kita nggak jalan-jalan sama sekali. Liburan untuk bener-bener jalan-jalan. Biasanya kalau kita libur di rumah tuh tujuannya untuk bed rest karena sakit lah atau apalah ya. Tapi sekarang hari ini beda karena kita liburannya bener-bener untuk liburan jalan-jalan ke negara bagian yang lain, ke Tasmania, beda pulau juga. Menarik. Kita cobalah nanti videokan apa aja yang ada di Tasmania dan keseruan-keseruan di perjalanannya. Sekarang jamnya udah sekitar jam 10:30. Kita masih nunggu Vino datang. Setelah Vino datang baru kita berangkat ke bandara. Penerbangan kita jam 12.55. Jadi sebaiknya 40 menit sebelum take off kita sudah harus check in. Jadi sekitar jam 12-an udah harus di sana. Dan kita juga harus sholat dulu biar jongjon lah di sananya, jadi nggak repot ke sana kemari. Dan juga perlu makan siang dulu, takutnya ntar di pesawat cuma dikasih snack ringan gitu lah ya, yang nggak mengenyangkan. Jadi ya nunggu si Vino dulu datang sekarang. Vin, mana Vin? Bye. Ini dia jemputan kita sampai. Dulu. Makan apaan Vin? Kita pengen jajan Mac KFC juga tadinya, tapi kayaknya di bandara aja ya. Mau ke bandara aja. Kok nggak dipasang si benderanya? Oh ya kan mengantar-nganterin ya? Ayo berangkat. Siap berangkat. 10.44 nyampe sana sekitar jam 11-an lah. Dan bisa makan dulu. Oke, kita bareng Bapak Vino sekarang berangkat. Vino, dadah. Makasih banyak ya Vin. Sampai jumpa minggu depan. Ya, tunggu video-videonya ya. Yo, waalaikumsalam. Sudah ambil boarding pass, sudah pasang juga di koper, lalu tinggal menyimpan koper ke sana. Habis itu kita jalan-jalan cari makan. Sip, sudah nyimpan koper masuk ke dalam dan sudah diangkut ke sana. Kita sudah punya resipnya juga, dan tinggal diambil di Launceston. Yang punten. Sekarang kita cari makan karena lapar luar biasa. Kita cari makan daerah sini, nyari yang bisa dimakan apa ya. Kita lihat aja nanti ada apa yang bisa dimakan. Tadi kirain bakal cuma 23 kilo yang cek baggage-nya. Ternyata cek baggage-nya kita dapat 31 kilo. Kita cuman masing-masing tadi saya cuman berapa kilo ya tadi? 12 kilo. Jadi banyak banget sisanya. Tapi memang kita nggak butuh banyak. Lumayan lah buat 4 hari tinggal di sana bawaan. Karena gembolan banyak segitu juga jadi reward juga sih sebetulnya. Tapi karena kita pengen nyaman juga, jadi ya udahlah bawa beberapa barang. Yang paling penting ini nih di dalam tas ini nih, buat ngambil gambar sama dokumentasi di sana, mengambil keseruan di Tasmania. Jadi kalau misalkan terbang pakai, kita beli tiketnya Qantas, terus dioperasin sama Jetstar domestik, ternyata dapatnya 31 kilo. Maksimal 2 ya tadi? 2 apa 3 sih? 2 ya? Maksimal 2 koper besar sama 1 jinjingan kecil. Kita habisin makan, habis itu mendekat ke gate. Nanti bukanya 11.20 sebelum masuk. Oke. Kita udah nunggu, tinggal buka gate-nya, lalu kita masuk ke dalam pesawat. Penerbangan jam 1, sekarang sekitar 20 menit lagi mulai penerbangan. Ya, sudah masuk di lorong. Nama istilah itu lorong itu apa ya? Kalau lorong yang ini ada istilahnya. Pokoknya intinya kalau lorong masuk ke ininya lah, pesawatnya. Kita tinggal naik, tunjukin ini, udah deh masuk. Oke. Ayang 4 non, 4E. Oke. Gak apa-apa, bebas. Sudah di dalam. Kocak ya.
kalau dinaikin itu naik apa? Naik Jetstar tuh karena semuanya serba otomatis. Jadi kita bisa check in sendiri pakai mesin, vending machine itu. Terus kita juga bisa nyimpan bagasi sendiri. Jadi drop barang-barang untuk di bagasi sendiri, check in bagasi sendiri. Nah, untuk carry on-nya kita juga timbang sendiri. Padahal mereka itu ngasih batasan 7 kilo. Tapi kayaknya tadi ada banyak juga yang 14 kilo, berapa belas kilo. Karena nggak ada pengecekan lagi ketika masuk, ya udah mereka ambil lagi ya semuanya. Luar biasa. What do you do when you're not? Kami grup Santos. Baby change tables and smoke detectors. And reminder that smoking, vaping and e-cigarettes are not Salah perhitungan. Padat banget 2,5 jam tanpa ada persiapan apapun, baca buku lah atau nyiapin film yang bisa ditonton kah, ataukah makanan yang bisa cemil kah, nggak ada, garing semuanya. Jadi perjalanan 2,5 jam boring banget. 15 menit lagi kita landing, langsung ambil mobil di rentalan mobil. Oke. Walking down the stairs, hold on to the handrail. Iris-irisan, hujan gerimis. Kita langsung nyari toilet. Langsung nyari toilet. Sip, sudah dapat semuanya. Sekarang kita menuju ke konter mobil. Konter mobilnya di sana, jadi langsung ambil. Yap, kunci mobil sudah dapat. Menuju ke menuju ke parkiran buat bawa mobilnya. Yuk, berangkat. Kita ambil gambar dulu sebelum kita pakai barangnya. Jadi setelah nanti kita balikin barang-barangnya, kita tahu sebelah mana aja yang ada baret-baretnya, dan jadi kita nggak akan kena charge kalau kita ngebalikin. Kebetulan kita pakai full asuransi untuk mobil ini, jadi biar nggak terlalu repot lah nanti kalau di jalan kalau ada apa-apa. Kita nggak mau urusan mobil jadi malah membuat aktivitas liburannya terganggu. Double ya hitungannya ya kalau misalkan kita full asuransi, tapi nggak masalah. Jarang ini yang akan nemenin kita selama perjalanan di Tasmania. Sampai setelah tadi ngambil mobil, rada telat sedikit sih tadi masalah ngambil mobil, tapi akhirnya sampai ke destinasi yang pertama, yaitu di daerah Stanley. Kita keluarin koper dulu, situ kita masuk ke dalam. Ini bener-bener pinggir pantai, katanya sih banyak penguin di sini, tapi udah kalau gini kita lihat tuh masih bisa atau enggak ada penguin. Lumayan dingin tapi nggak separah yang dibayangin sih, masih oke lah kalau segini mah dinginnya. Ini dia tempat kita. Ini dia tempat penginaman pertama. Nah, di daerah sini ada tempat buat kita lihat penguin jalan-jalan kalau malam hari. Jadi kita coba berangkat ke sana walaupun sekarang udah jam 9, tapi mumpung lagi ada di sini dan besok kita berangkat ke tempat lain, jadi harus kita pergi sekarang walaupun dingin-dingin. Yuk berangkat. Maaf, flash otomatis. Pagi, assalamualaikum.
Kita sampai di Stanley. Tadi malam kita sampai di Stanley sekitar jam 8:30 dan langsung check in. Sebetulnya di Stanley ini kita pengen lihat penguin jalan kaki pulang ke kandangnya, karena daerah sini adalah tempat mereka bersarang katanya. Jadi setiap malam mereka akan kembali ke tempat yang sama di area Stanley ini. Sebenarnya kemarin kita nemu 2 penguinnya, cuman karena kitanya panik jadinya si penguinnya juga panik. Dan pagi ini kita keluar rumah, keluar tempat penginapan untuk melihat-lihat area sini di pagi hari. Katanya sih bagus katanya pagi harinya. Jadi kita pengen lihat daerah sini. Ini pemandangan dari lookout. Tadi kita lookout yang sana di sebelahnya. Sekarang kita lookout di tempat yang lain. Nama lookoutnya tadi apa ya lupa. Cuman jelas di sini lookoutnya tuh ada ininya. Visit Stanley. Kita harus ambil foto di sini. Super nice. Ini juga bagus nih. Sini yang simpen ini ya. Kamera sini. Bawa ini ya, bawa apa Aspal aja, Pak. Ini masukan lah untuk pemerintah Stanley. Ininya coba diperbaiki ya. Jangan kayak gini karena nggak cocok, nggak pas buat kamera. Pas banget. Ini ada kapal apa nih? Pesawat. Oi, ayo let's go. 10. Masih di daerah Stanley. Ini di ujung di pantainya kayaknya cukup terkenal juga ya, ikonik deh pantai sini. Yuk mau ke tempat penguin. Itu penguin bukan sih? Oh, burung. Kita balik lagi ke tempat penguin yang semalam sempat kita kunjungin. Kita ke sebelah sana. Di sana. Nah kemarin tuh ada kejadian ya, kan sebetulnya flashnya nggak boleh nyala ya, dan kita juga udah siap-siap kalau flash itu nggak perlu nyala dan nggak boleh nyala sama sekali agar si penguinnya nggak takut. Kemarin kita nemu penguinnya, sayangnya si handphone kita malah kita set flashnya itu otomatis, jadi ketika kita nyalain kamera flashnya nyala, jadi si penguinnya panik langsung. Aduh kasihan ya, merasa berdosa. Di sini ya berarti mereka bersarangnya ya. Bau-bau. Iya, mulai berasa bau ini ya, bau kotoran. Mereka bersarangnya daerah sini mungkin. Nih, karena nggak mungkin ke atas kan, nggak mungkin naik ke atas. Dan ini jalan mereka yang kemarin dikasih lampu merah, itu adalah jalan mereka. Tapi yang kita lihat nggak ada di daerah lampu. Iya sih. Mereka dari sana pulang terus ke sini. Berarti ini mereka di mana? Udah berangkat mereka pagi-pagi nyari makan. Semalam kami belum sempat belanja apa-apa karena setelah dari bandara terus ngambil mobil, ada sedikit masalah tentang mobil. Jadinya kita spend lebih banyak waktu di bandara nggak sesuai dengan apa yang kita rencanain. Jadinya kita nggak sempat belanja apa-apa. Sehingga sarapan kali ini disponsori oleh Popmi. Udah kayak anak camping ya kalau kata istri saya mah. Kita makan Popmi dulu, yuk. Saatnya check out. Karena jam 10 harus check out dan kita sudah bener-bener nyampe di sini jam 10, cabut lagi jam 10, bener-bener numpang tidur doang
sama minta minum, minta air, numpang mandi dan sebagainya. Sekarang kita langsung check out. Barang-barang sudah diangkut semuanya. Kita nitip sampah dikit di sini. Mudah-mudahan Rido lah ya yang punyanya. Terus kunci ditinggal di sini. Udah, kita langsung berangkat pulang. Oh iya, kemarin belum sempat nunjukin ya toiletnya ya kayak gimana. Sempat belum sih kemarin nunjukin tuh? Belum ya. Di sini tuh kita dapat kamar yang sebesar ini, sebesar di belakang. Terus kita dapat private bedroom, tapi bathroomnya tuh harus lewat hallway. Jadi kita harus keluar dari ruangannya. Terus ini dia kamar mandinya. Ada bathtubnya, ada toilet, terus kaca gede, semua amenitiesnya ada. Ini ada hair dryer juga, ada ring ya kemarin. Oh ada juga, ada hair dryer di dalam. Terus handuk semuanya ada komplit. Jadi sabun juga, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tinggal di sini. Yuk kita langsung check out. Bye bye. Kita yang main jelajah. Perlu dikunci berarti rumah ya? Nggak usah, tutup aja. Kunci aja. Yang itu juga nggak dikunci kan? Kuncinya rumah ya? Ya udah, tinggal putar kan kos biasa kita di rumah. Soknya tinggal diikat gitu kan, tetiasa dibuka kan. Sip, langsung lanjut berangkat lagi. Kita coba naik ke bukit yang ada di samping penginapan biar bisa melihat view yang lebih jelas di Stanley. Kita naik ke sana tuh. Naik ke sana. Oke. Kita udah siap berangkat ke sana. Oke. Kita pasang sabuk pengaman, habis itu kita langsung berangkat ke Nat. Di samping sih deket, cuman ya biar lebih enak aja bawa mobilnya sekalian ke sana. Hah? 45 minute walk. Ini kita bisa naik sebetulnya, naik kabel car. Cuman sayangnya dia lagi tutup. Kalau pakai kabel car ya ini tinggal naik aja set ke atas kalau berani, nggak takut ketinggian. Namanya chairlift. Seru sih. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba naik aja ke atas. Visitor information. Welcome. Bisa naik ini, bisa naik chairlift. Tapi karena dia lagi tutup jadi nggak bisa naik. Itu pun kalau berani naiknya, karena bener-bener cuman kursi doang yang diangkat ke atas kayak ayunan dan lumayan tinggi. Jadi seram sih, tegang pastinya kalau naik. Jadi kita pakai jalur ini aja, jalur jalan kaki. 45 menit katanya kalau ke atas. Jadi sekarang jam 10.19. Jadi oke lah, nyampe sana sekitar jam 11-an. Ya, let's go, jalan. Let's go. Sungai. Ya, di sini kelihatan, di sini banyak banget lokalnya. Karena memang jadi enak banget. Kita naik pelan-pelan aja ya. Emang jalannya ke sini ya. Nggak ada jalan yang lain. Zigzag gitu. Masih harus jalan ke atas. Lihat itu, si tiang penyangganya tuh miring gitu ya. Serem banget. Kalau misalkan naik chairlift mengerikan ya sebenarnya. Tapi nggak terlalu dingin lah. Apa kabar itu? Masih sanggup ayo. Tuh nyampe, udah mau nyampe dikit lagi. 45 menit tadi sini. Itu tuh kan kita nyampe sana aja cukup. Kita ke sana. Yuk. Ini Gunung Galunggung. Selamat ya. Gunung Galunggung masih ada tangga nak. Sini nggak ada tangga. Lihat, curam sekali. Segini juga udah kelihatan lah semuanya. Ini benar-benar kita berada dalam teluk. Lutut aman, lutut. Lutut aman, lutut. Aman. Ini tinggi banget ini.
Seriusan lihat ke bawah tuh lumayan takut. Tadinya kami pikir kami bakal bisa nih naik kabel car ini. Sok-sokan. Chairlift lah, tapi ternyata buset steep banget, curam banget. Nggak akan berani kami naik itu, nggak akan berani. Ya, go. Ini yang itu kayaknya masukin di kertas deh itu. Mana ini? Hah? Yuk kita lanjut lagi. Kita baru nyampe ke pos 2. Sampai ke puncak. Oh iya, jalur pendeknya yang gitu ya. Tuh short and steep track. Jadi kita bisa cari jalur yang lain ntar. Oke, pulang. Ini cepet banget kan? Kurang dari 45 menit, hampir 20 menit nyampe. Kami kira kami udah naik lewat jalur yang gampang. Ternyata kita naik lewat jalur zigzag sama curam banget, jadinya cepet, kurang dari 40 menit langsung nyampe. Tapi nggak apa-apa lah, biar langsung nyampe atas. Kita coba naik ke atas lagi ya. Yuk. Rocky Cap Lookout, ke sana. Ayo. Masih jalan terus. Masih naik terus 500 meter ke atas. Tadi coba mau nerbangin drone buat ngambil aerial view, tapi gak tahu kenapa drone-nya nggak mau nyala. Jadi kita coba lagi ntar di atas pakai drone-nya, siapa tahu bisa. Kan sayang nggak bawa drone ke sini tapi nggak bisa ngambil aerial view, atau nggak ngambil gambar yang ke atas. Ini padang rumputnya benar-benar cantik deh. Di Queensland nggak ada yang tempat kayak gini yang harusnya sih ada ya. Tapi ini bagus banget emang lookoutnya. Lookout di sini bagus sih, puas gitu ngeliatnya karena langsung di pinggir laut. Jadi bagus banget, cantik banget. Oh, lihat sana. Udaranya tuh dingin 9 derajat Celcius, tapi karena kita ada di atas dan cahaya matahari tepat di atas kita tuh jadinya ya nggak terlalu dingin banget lah, masih enak lah untuk dinikmatin. Jadi sunbathing sama kena angin sepoi-sepoi, mantap. Kita nyampe nih di lookoutnya atau tempat lihat-lihat pemandangan, bagus banget sini. Yang stop dulu di sini. Lanjut. Pegangan. Nah kalau ini kan enak kan ya, si tegelnya tuh dekatan sama si pegangannya, rail handnya. Tapi kalau misalkan sebelah sana itu jauh, jadi serem juga. Kalau ada orang yang ngebenerin ya di situ ya, serem juga ya. Naik ke atas, naik tangga. Turunan curam pertama sudah terlewati. Ibu Fitri masih berusaha. Semangat, Bu. Turunnya cepet sih, bakal kurang dari 10 menit. View dari atas ke pantai Stanley. Berhasil, Bu? Masih ada satu turunan lagi, Bu. Tapi curam ini lah. Iya, curaman ini. Ayo, let's go. Lanjut. Yap, kita udah sampai di bawah lagi. Menarik lah, bisa nge-explore The Nut yang di atas ini, di belakang. The Nut ini bukit ya hitungannya, bukit batuan yang ada di tepat di samping laut. Jadi cukup menarik lah, cukup menarik untuk dieksplor dan nggak butuh banyak waktu untuk mengeksplornya. Cuman naiknya sekitar 20-25 menit, lalu turunnya sekitar 5 atau 10 menit.
Jadi cakep banget. Kalau kata istri saya sih bentuknya mirip tangkuban perahu. Bisa jadi Sangkuriang waktu itu ini ya. Dia nendang perahunya sebenarnya nendang perahu dua ya. Satu jatuh di Bandung, satu jatuhnya lagi di sini di Tasmania. Cuman karena orang Tasmania ini nggak tahu perahu, jadi disebatnya The Nut. Lanjut ke destinasi yang selanjutnya. Kita sekarang perjalanan ke mana ya? Cradle. Kita perjalanan ke Cradle Mountain. Ke Cradle Mountain ini perjalanan sekitar 2 jam, 2 jam setengah ya? Yep. Perjalanan 2 jam setengah. Nah nanti di tengah-tengah perjalanan kita cari yang bisa dimakan dulu. Yuk, sekarang kita berangkat ke Cradle Mountain. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman perjalanan. Sampai jumpa di sana ya. Bye.